satu persatu dari afatul lisan, bahayanya berbicara. Kemarin oleh Imam Ghazali diinventarisir ada 20 macam afatul lisan atau bahayanya berbicara. Ada bentuk-bentuk berbicara sebanyak 20 macam, dan itu menjadi harus kita waspadai. Kita mulai dari yang pertama, berbicara yang tiada guna. Nanti sifatnya, grafiknya klimaks dari yang tidak seberapa afatnya, bahayanya meningkat terus kepada sampai yang paling berbahaya. Berarti al-kalamu bima la ya'nika ini, bicara yang tiada guna ini termasuk level terendah, karena mungkin tidak sampai berdosa. Nanti kalau sudah level berikutnya nanti, apalagi yang akhir-akhir, nanti sudah mulai ada implikasi berdosa. Meskipun tidak berdosa, ini nanti kalau dituruti bicara tiada guna, itu nanti yang mengiring orang kepada bicara yang berdosa. Afat pertama, bahaya pertama dari berbicara adalah berbicara fima la ya'ni, berbicara hal yang tiada guna. Jadi begini, kita itu harusnya menjaga kata-kata kita dari semua bentuk afat. Jadi kita kalau bicara itu harus menghindari 20 afat bicara, semuanya. Dan seandainya bicara itu hanya yang mubah, yang tidak merugikan kita, tidak merugikan saudara-saudara kita, itu harusnya begitu. Tapi ya, meskipun demikian kita bisa menghindari itu, kadang kita masih bicara, dan pembicaraan kita itu tidak merugikan kita, tidak merugikan orang lain. Tapi tidak cukup, hanya tidak merugikan itu tidak cukup. Tidak rugi itu tidak rugi, ya. Harusnya untung. Jadi itu harusnya untung kita. Sekedar tidak rugi ya. Karena apa? Karena kita itu dibekali Allah umur. Umur itu modal hidup kita. Umur itu semakin hari semakin berkurang. Kalau modal kita semakin berkurang, di saat yang sama kalau kita tidak mengimbanginya dengan keuntungan, ya berarti waktu kita itu sia-sia berlalu, tidak mendapat keuntungan. Nah itu namanya rugi. Tuh. Mudayyi'un zaman mana? Kenapa dihitung rugi? Karena omongan kita ini tadi memang mubah, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan mubah. Tapi karena tidak ada manfaatnya, berarti kita kehilangan kesempatan untuk menggunakan waktu itu yang bermanfaat. Dengan apa? Berpikir. Dengan apa? Berzikir. Dengan apa? Bertasbih. Karena dengan berpikir, berzikir, bertasbih, tahlil ini, kalimat-kalimat seperti ini itu bisa membuatkan kita menjadi istana di surga. Nah, itu namanya untung, Mbak. Kalau kita omong tidak ada manfaatnya, berarti kita tidak menggunakan waktu untuk ngomong ini sebagai zikir. Berarti ini ya sia-sia. Orang mukmin itu diamnya itu digunakan berpikir, berangan-angannya ya itu digunakan untuk memetik pelajaran.
bicaranya digunakan untuk pikir. Keri-keri tidak. Nah, itu berarti kita kehilangan modal kita, tidak mendapat untung, meskipun tidak rugi karena tidak dosa. Jadi orang prinsip dagang itu ya harus begitu. Dagang kok balik modal saja, Bu, itu ya sudah namanya rugi. Dagang itu ya untung, balik modal saja dalam tinggal dulu. Tidak dagang itu namanya olahraga. Kata Rasulullah, Islam yang baik itu ditunjukkan dengan meninggalkan hal yang tidak berguna, termasuk bicara. Jadi kalau sampean kok ngomongnya hal-hal yang tidak berguna meskipun mubah, itu berarti Islamnya belum baik. Jadi supaya baik, ya hanya bicara yang berguna. Bahkan ada hadis lain itu malah begini, keren ini. Ada pemuda ikut perang Uhud, tewas dia, meninggal sebagai syahid. Terus dibawa pulang ini jenazahnya oleh ibundanya. Melihat anaknya wafat, itu ibunya terus memeluk dia, mengusap-usapkan debu di wajahnya anak itu. Dan diketahui ternyata di perut anak ini, anak muda ini, ada batu yang diganjalkan. Supaya apa? Ganjal supaya tidak kelihatan lapar, untuk mengganjal lapar, rasa lapar. Ini hebat sekali ini. Sampai saking hebatnya, ibunya bilang, "Nak, pasti kamu dapat surga, nak." Gitu. Sudah menahan lapar, tuh berarti kasru syahwatil jub, syahwatil batn, meninggal sebagai syahid lagi. Ibunya sampai membanggakan seperti itu. Mendengar itu Rasulullah, "Loh, jangan dulu, Bu. Betul apa tidak? Jangan-jangan anaknya jenengan ini ya dulu pernah bicara yang tiada guna." Nah, bicara yang tiada guna itu nanti dihisab dulu. Ada hisabnya itu. Tidak otomatis masuk surga. Nah, ini kan berarti bisa mengganggu. Orang syahid sekalipun itu terganggu oleh bicara yang tidak guna. Bisa menjadi kerikil di dalam sepatu. Di riwayat lain ini bukan pemuda tapi Ka'ab, sahabat Ka'ab itu. Dan orang mau masuk surga kok dihentikan dulu untuk disidang dulu, diintegrasi dulu, itu mengganggu. Itu nau'un minal azab. Orang masuk surga itu nyelok telunjuk gitu, masuk begitu saja, tapi dihentikan dulu, itu azab, nau'un minal azab. Liyane kanca-kancane mlebu glundeng-glundeng tindak mau dhisik. Dites termo dulu, suhunya berapa ya? Disemprot pakai disinfektan dulu. Wa an Muhammad ibn Ka'b qala Rasul